Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayat ikhwah janallahu wa iyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai hari ini, sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan kita berjumpa, bersua dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-270. Itu al-mubadarah ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan. Kita ketahui bahwasanya mubadarah atau bersegera itu lawannya at-ta'anni atau at-tawani atau al-kasal. Itu malas. Itu malas. Seseorang yang malas melakukan kebaikan, maka dia akan terluput dari kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, seorang mukmin yang kuat itu lebih utama, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu di dunia maupun di akhirat. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah, wala ta'jas, dan jangan lemah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, pelajaran ini, kita hendaknya untuk bersegera. Jika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka jangan ditunda, maka segera sholat, sedekah, puasa, ataupun haji, haji, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, semua permasalahan kebaikan yang ada di hadapan kita dan kita mampu untuk melakukannya, maka hendaknya kita segera untuk melakukannya sebelum datang hal-hal yang bisa menghalanginya, seperti sakit, kematian, ataupun yang lain. Kalau sudah sakit, nggak bisa kita melakukan kebaikan ibadah yang membutuhkan tenaga ekstra, misalnya haji atau puasa, nggak bisa karena sedang sakit. Apalagi sudah mati, ya. Kalau orang sudah mati, maka terlambat sudah. Tidak ada lagi kesempatan dia untuk balik lagi ke dunia. Oleh karena itu, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup di dunia, maka ya jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Seperti misalnya contoh di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lain, dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Kata Nabi SAW, idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal. Jika seorang di antara kalian ingin atau hendak melakukan haji, maka bersegeralah. Fa innahu qad yamradu al-maridu wa tadillu ar-rahilah wa tu'ridu al-hajah. Bisa jadi ya dia akan dihalangi oleh sakit sehingga tidak jadi berangkat, atau kendaraannya hilang, atau kendaraannya enggak ada. Ya, zaman dulu naik unta, naik kuda, ya. Kalau enggak ada kendaraan, jalan kaki, ya kasihan ya, jauh, panas waktu itu. Atau tu'ridul hajah, atau dia dihalangi oleh sebuah kebutuhan. Yang mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, misalnya punya uang banyak, badan sehat, tapi ditunda-tunda haji. Kenapa? Kan begitu. Padahal dia mampu sebenarnya. Dia mampu. Berbeda kalau urusannya dia tidak mampu. Misalnya uangnya belum ada, dia harus nabung dulu, atau dia sedang kurang sehat, ya, nunggu sehat, atau ada hajat yang lain yang tidak kita
ketahui. Oleh karena itu, dalam masalah ini kita hendaknya segera untuk melakukan kebaikan jika ada kesempatan untuk bisa melakukannya, dan jangan ditunda. Kita akan bacakan beberapa ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ini 3 ayat dari surat Ali Imran dan juga satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u," dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan juga untuk orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan untuk orang-orang yang bisa menahan marah dan memaafkan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan surga untuk mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Waladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, dan juga untuk orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan maksiat atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka senantiasa berzikir pada Allah, mengingat Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melakukan israr, terus-menerus dalam melakukan dosa atas apa yang mereka lakukan, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Ya, dan mereka mengetahui. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengajak kita untuk bersegera untuk melakukan kebaikan. Ya. Dari sini ayat ini kita bisa ambil faidah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bersegera untuk melakukan kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan fastabiqul khairat dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat, istabaqa, maknanya isbiqu, itu sabiqu, itu bersegeralah, berlomba-lomba lah untuk melakukan khairat. Khairat itu jamak dari khair, itu kebaikan. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, sebaik-baik safnya laki-laki adalah yang di depan dan seburuk-buruk saf laki-laki di belakang. Dan sebaliknya saf wanita, kata Nabi SAW, khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, dan sebaik-baik safnya wanita itu di belakang dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang di depan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini Nabi SAW mengajak pada kita untuk musabaqah fi sufuf, berlomba-lomba dalam mendapatkan soft untuk laki-laki di depan, karena pahalanya lebih besar. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al khairat, banyak. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan itu banyak, dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan maha sayangnya kepada hambanya memberikan jalan-jalan kebaikan itu lebih banyak, karena Allah maha tahu kadar iman seseorang, kadar iman seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Ada yang mampu puasa Daud, ada yang mampu puasa Ayyamul Bid, semua puasa sunnah dia lakukan. Tapi kalau suruh sedekah, Masya Allah, pelitnya luar biasa. Bakhil misalnya, dia sulit sekali mengeluarkan uangnya untuk infak. Tapi ya dia mampu berpuasa, sampai puasa Daud pun dilakukan sama dia. Ataupun sebaliknya, ada yang Masya Allah orangnya ya ringan tangan, maksudnya ya suka sedekah. Tapi kalau suruh puasa sunnah berat. Kenapa? Oh ternyata ya dia tidak mampu.
mampu. Wahalu majaro, dan begitu seterusnya, banyak ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak, sehingga seorang hamba bisa memilih mana kebaikan yang dia bisa lakukan sesuai dengan kadar keimanan dan sesuai dengan kemampuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan sesuatu maka lakukan semampu kalian. Dari ayat ini juga kita bisa ambil faidah, itu surat Ali Imran tadi, bahwasanya al-isra ila ma fihil maghfirah. Kita diperintahkan untuk bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ya, kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu minal istighfar, dengan cara istighfar, dengan cara minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha pengampun. Dan juga di antara sebab-sebab diampuni dosa adalah sholat 5 waktu, sholat wajib. Kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah, ya, mukaffiratun lima bainahunna limajtuni batil kabair. Bahwasanya satu sholat ke sholat yang lain, satu Jumat ke Jumat yang lain, satu puasa Ramadan ke Ramadan yang lain, itu kafaratun lima bainahuma majtuni batil kabair. Dalam riwayat Imam Muslim, satu sholat dengan sholat yang lain, sholat Jumat dengan Jumat yang lain, satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, puasa Ramadan maksudnya, itu bisa menghapuskan dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya satu sholat dengan sholat yang lain itu bisa menghapuskan dosa, ya, dosa-dosa kecil, kecil. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Ya, di sini mengandung faidah bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Surga Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan sangat agung, yang tidak tahu berapa meter, berapa hektar, berapa luasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya informasikan kepada kita arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Iya, kita tidak tahu luasnya langit itu semana. Karena jarak antara satu langit dengan yang lain aja, satu langit dengan langit yang di atasnya, langit satu, langit pertama dengan langit kedua jaraknya 1000 tahun perjalanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin ke atas semakin luas. Ya, seperti cincin dilemparkan di padang pasir yang luas. Ya. Sampai galaksi Bima Sakti aja masih di bawah langit pertama. Belum ada orang-orang keliling galaksi Bima Sakti kemudian pulang ke bumi dalam keadaan masih hidup gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya sangat luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita bisa ambil faidah, surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, faidah yang keempat dari ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li ibadis shalihin." Aku telah menyiapkan untuk hambaku yang saleh, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik sedikit pun juga di hati manusia. Menunjukkan sangat nikmat di dalam surga itu. Kenikmatan yang sangat banyak. Banyak. Yang mana kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat setelahnya. Ada sekitar tujuh kategori orang-orang yang berhak mendapatkan surga Allah dalam ayat ini.
Disebutkan ada tuh 7. Siapa aja yang 7 itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun duka, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Mereka senantiasa berinfak. Dari sini kita bisa ambil faidah keutamaan infak, sedekah. Keutamaan infak atau sedekah. Ya, fadlu sedekah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga dan keutamanya banyak dalam hadis Nabi, dalam Al-Qur'an tentang sedekah sangat banyak. Di antaranya adalah bisa menghindari seseorang dari su'ul khotimah. Karena Nabi SAW mengatakan inna shadaqata tadfa'u an mitatas su'. Karena sedekah itu bisa mencegah seseorang dari su'ul khotimah. Oleh karena itu sebisa mungkin kita memperbanyak sedekah selama masih hidup. Kita perbanyak sedekah. Yang kedua, sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang senantiasa mampu menahan marah. Padahal mereka mampu meluapkan marah, tapi mereka redam. Mereka tahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sur'ah, walakinasy syadidal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu gulat, mampu mengalahkan beberapa orang dengan saling pukul. Tidak, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menundukkan jiwanya ketika sedang marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini juga kita bisa ambil faidah yang keenam. Faidah yang keenam adalah keutamaan untuk menahan marah. Ya, fadlu al-kadhimina al-ghaidh. Ya, keutamaan menahan marah. Orang yang mampu meluapkan kemarahannya kemudian dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang marah kita sudah pernah bahas dulu ya. Di pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah pernah bahas tentang marah, tentang manajemen marah, kita pernah bahas. Ya, tidak perlu kita ulang lagi. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah wal afina anin nas. Al afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Ya, namanya manusia pasti pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang memaafkan, orang yang memberikan kelapangan kepada saudaranya, itu dirindukan oleh surga Allah. Makanya kalau saudara kita punya salah, sudah maafin aja udah. Selesai. Hati kita juga lapang, nggak sempit, nggak hidup ini ya dibikin simpel aja lah. Dibikin mudah. Jangan dibikin sulit, jangan dibikin sukar. Dibikin simpel aja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah dalam surat Asy-Syura ayat 40. Siapa yang memaafkan dan melakukan islah, maka pahalanya diserahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pahalanya tanpa batas. Dan kita pernah bahas kalau ada pahala yang dinisbatkan kepada Allah langsung, yang Allah yang akan membalasnya langsung, ini menunjukkan pahalanya tanpa batas. Seperti pahala puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innas siyama li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Ini menunjukkan apa? Pahalanya tanpa batas. Nah, memaafkan orang, memperbaiki melakukan islah, mendamaikan dua orang yang saling berselisih, itu pahalanya tanpa batas. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Dari sini juga kita bisa ambil faidah yang ketujuh, ya, keutamaan memaafkan kesalahan saudara kita. Fadlul afina anin nas.
Keutamaan memaafkan saudara kita yang salah. Fa idza asaa ilaika syakhsun ma'ruf bil isaah wa tamarrud wa tugyan ala ibadillah fal afdal alla ta'fu anhu wa an ta'khudha bihaqqika li'annaka idza afawta izdada syarruhu. Ada tipe-tipe orang yang kalau dimaafkan ini malah nambah buruk. Buruk. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ternyata kita berikan ruang gerak yang luas kepada dia, maka ini dia malah tambah berbuat buruk. Maka kata Syekh Utsaimin, al-afdal alla ta'fu anhu. Yang utama adalah tidak memaafkan dia. Karena dia orangnya ahli maksiat misalnya. Dia suka mabok-mabokan, dia suka ngambil uang orang, dia punya salah, terus diminta maaf. Nih orang kalau dimaafin, nih ngelunjak nih. Nih orang kalau dimaafin, dia malah menjadi-jadi nih. Kata Syekh Utsaimin, sudah, gak usah dimaafkan. Gak usah dimaafkan. Bahkan keburukannya bisa tambah jadi besar kalau dimaafkan. Amma idza kana al-insan allazi akhta'a 'alaika qalilul khata' qalilal udwan lakin al-amru hasala ala sabilin nadrah fahunal afdal an ta'fuwa. Tapi yang kedua, kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan tapi ya nggak sengaja lah. Akhta'a itu melakukan kesalahan tanpa sengaja. Beda sama khata'. Kalau khata' melakukan kesalahan tapi sengaja. Udah tahu itu salah dilakukan, itu khata'. Tapi kalau akhta'a melakukan kesalahan, iya, tanpa dia tidak tahu itu salah. Dan kesalahannya juga sedikit, kesalahan juga bisa dimaafkan dan dia orangnya ya cenderung bisa kembali lah. Maka yang seperti ini lebih baik dimaafkan. Lebih baik dimaafkan. Beda sama orang yang benar-benar ahli maksiat. Ahli maksiat ini kalau dimaafkan, dikasih ruang, wah tambah jadi dia. Tapi kalau kaum muslimin yang kita lihat nih orang baik, ya orang baik sama saudara kita kaum muslimin, ya dimaklumi lah, setiap orang pasti punya kesalahan, nggak ada manusia yang maksum, nggak ada. Ya kalau kita mampu untuk memaafkan seluruh kesalahan manusia yang pernah berbuat salah kepada kita, ini berarti menunjukkan dia berjiwa besar, besar, karena itu sulit dan berat. Justru ini yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa memaafkan kesalahan saudara kita yang telah berbuat salah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sifat yang keempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yaitu yang berbuat ihsan. Dari sini kita bisa ambil faedah yang ke-8, keutamaan berbuat ihsan. Ya. Keutamaan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kata Nabi SAW, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis Jibril yang panjang. Ya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu melakukan itu, maka ketahuilah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita. Ini derajat yang tinggi karena tidak semua orang mampu melakukan ini. Makanya derajat ihsan ini yang paling tinggi di antara iman dan Islam. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Jika dia berbuat keburukan, fahisyah, berbuat dosa atau berbuat dosa besar seperti zina, minum khamar, membunuh jiwa dan yang semisal dengannya, atau dia menzalimi dirinya sendiri, itu dosa-dosa kecil, maka dia senantiasa zakarullah, dia senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa ambil faidah yang ke-9, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dengan lisan dan hati.
Dengan lisan dia mengucapkan dengan lisan, dan hatinya juga meminta, mentadaburi apa yang diucapkan dengan lisan, maka ini semuanya bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Sinkron antara lisan dengan hati. Kalau dia diucapkan dengan lisan saja, tapi hatinya tidak meminta, tidak mentadaburi, tidak berkata-kata, maka ini kata para ulama bisa menghapuskan dosa kecil saja. Bisa menghapuskan dosa kecil saja. Ini keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zakarullaha dan fastaghfaru lidzunubihim. Mereka minta ampun atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ini menunjukkan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dan juga dari sini kita bisa ambil faidah ya, fadlut taubah, keutamaan taubat, taubat. Karena taubat bisa menghancurkan dosa-dosa besar. Tapi dengan syarat taubatnya nasuh, dengan syarat taubatnya jujur, taubatnya ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, dan syarat-syarat taubat kita sudah pernah bahas juga ya. Bisa dimurojaah lagi di pelajaran yang telah lalu. Kemudian yang keenam, sifat yang keenam kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil faidah juga yang ke-11, yaitu la ahad yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada seorang pun juga yang mampu menghapuskan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita, dari dosa-dosa kita yang lalu telah kita lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian sifat yang ketujuh, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak melakukan israr atas dosa yang telah mereka lakukan. Atas dosa yang telah mereka lakukan, dan mereka mengetahui ini. Dari sini kita bisa ambil faidah yang ke-12, bahwasanya la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Ya, kata para ulama, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, israr. Kalau dia melakukan dosa kecil, dilakukan terus-menerus, maka bisa jadi besar. Maka bisa menjadi besar. Dan wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah kita sebutkan dosanya istighfar, taubat, nasuh, ini bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Ya. Yang kata para ulama juga mengatakan, kata Syekh Utsaimin, annal israr ma'al ilmi amruhu azim hatta fi saghairi dzunub. Melakukan israr terus-menerus dalam melakukan dosa, itu perkaranya bisa menjadi besar. Walaupun dilakukan hal itu dengan dosa-dosa kecil. Tadi sudah disebutkan dosa-dosa kecil jika dilakukan secara israr terus-menerus, maka ini berbahaya. Ini bisa menjadi besar. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau dia istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian natijahnya di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka lah yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan untuk orang-orang yang beramal. Ya, kita meminta Allahumma ja'alna min haula'il amilin wa ja'al jazaa'ana zalika ya rabbal alamin. Ya Allah, kita memohon kepadamu agar dimasukkan kepada orang-orang yang termasuk melakukan amal-amal yang tadi yang disebutkan dalam surat Ali Imran tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan berupa sebaik-baik balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca satu hadis, itu hadis Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, bersegeralah untuk melakukan amal sebelum datangnya fitnah yang datang seperti malam yang gelap. Seorang di pagi hari beriman dan kafir menjadi kafir di sore harinya. Di sore hari seorang beriman dan di pagi harinya menjadi kafir. Menjual agamanya dengan sedikit dari kehidupan dunia. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, babul hasi 'alal mubadar bil a'mal qabla tazahuril fitan. Hadis nomor 118 dalam Sahih Muslim dan juga hadis nomor 87 dalam Riyadhus Shalihin. Kita ambil faidah dari hadis ini yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah yang pertama, wujubut tamassuk biddin, wajibnya berpegang teguh dengan agama Islam. Dengan cara apa? Al-mubadarah ilal amali salih qabla an tahulal mawani wal awaiq dunahu. Ya, bersegera untuk melakukan amal soleh sebelum datang penghalang untuk melakukan amal soleh tersebut. Ya, tadi sudah disebutkan di antara penghalang melakukan amal soleh adalah sakit ataupun wafat, meninggal. Maka ketika sakit kita terhalang untuk melakukan amal soleh yang banyak. Begitu apalagi kalau sudah meninggal. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, al-fitan al-mudillah satu tabi'u akhir zaman. Fitnah yang menyesatkan dan membinasakan itu akan datang nanti pada akhir zaman. Kullama inqadat fitnatun aqabatha fitnatun ukhra. Kalau sudah muncul satu tanda kiamat besar, maka akan muncul dengan cepat kiamat besar yang lain tandanya. Imam Mahdi, kemudian diikuti dengan apa? Munculnya Dajjal, kemudian munculnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, cepat. Ya, cepat. Ini fitnah akhir zaman, dan fitnah akhir zaman luar biasa. Makanya seorang mukmin ketika dihadapan oleh fitnah, maka dia mengatakan, hazihi muhlikati. Ini yang bisa membinasakanku. Ini yang bisa membinasakanku. Hazihi. Ini dia. Maka dia segera menjauhi fitnah. Sehingga pada saat itu hati terbagi menjadi dua. Ada hati yang hitam muswadan. Hati yang hitam seperti panci yang hitam, bagian bawahnya tidak pernah dibersihkan sehingga keras, berkerak, sehingga sulit untuk dibersihkan. Maka ketika itu dia melihat kebenaran dengan mata kebatilan. Tidak akan menerima sesuatu kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ada yang hatinya bersih, suci, dia akan menjauhi fitnah. Dia akan menjauhi fitnah. Tidak akan memudorotkan fitnah tersebut selama masih ada langit dan bumi. Selama masih ada langit dan bumi. Ya, faedah yang terakhir yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah iza ibtagha al-abdu bi ayatillahi thamanan qalilan raqqa dinahu wa da'ufa yakinahu. Jika seorang sudah meremehkan ayat-ayat Allah, menjual agamanya dengan dunia, dengan harga yang murah, maka agamanya akan melemah dan juga keyakinannya akan melemah. Maka ketika itu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari su'ul khotimah. Ya, ini pembahasan kita yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-mubadarah ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Apa saja yang kita mampu untuk melakukannya dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk bersegera ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari surat Ali Imran tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.